Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Misteri. Untuk cerita kali ini, ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Dendam Arwah Siti Fatonah. Saya ucapkan selamat mendengarkan. Malam semakin larut. Dari kejauhan, sesekali terdengar lolongan anjing yang memilukan. Aku masih mencoba bertahan di bawah sebuah gubuk yang berpenarang lampu 5 watt. Kuperhatikan sekeliling gubuk, sepertinya ini tempat jualan air tebu. Hujan deras semenjak 2 jam lalu belum juga mau berhenti. Tiba-tiba dari arah utara jalan muncul sesosok tubuh yang basah kuyup. Rupanya seorang perempuan. Kuperhatikan dengan seksama. Seorang gadis muda memakai baju putih, lengan pendek menuju ke arahku. Dia mendekat sambil kedua tangannya mendekap dada. Sepertinya gadis ini kedinginan. Setelah gadis ini begitu dekat dan jelas, ternyata wajahnya sangat cantik sekali. "Boleh saya numpang berteduh?" katanya sambil berdiri di sampingku. "Silakan saja, Dek," jawabku. "Adik ini dari mana? Kok sendirian? Dan kenapa jalan kaki?" tanyaku. "Bis yang saya tumpangi berhenti di terminal sana. Saya sempat mencari tumpangan, namun tidak seorang pun bersedia mengantar saya ke kampung sebelah. Alasannya ya karena hujan," jawabnya sambil meniup telapak tangannya. Kami lama berbincang. Rasa kelelakianku sempat berkali-kali berontak. Gadis di sampingku ini berkulit kuning langsat, rambutnya sebahu, hidungnya mancung dengan bibir merah merekah. Gayanya manja dan hangat. Berkali-kali aku menarik napas dalam-dalam, menahan semua gejolak nafsu. Banyak hal yang kami perbincangkan di bawah gubuk tersebut. Dia juga sempat menyulut beberapa batang rokok, katanya ingin mengusir dingin. Sesekali dengan bercanda, dia menghembuskan asap rokok ke wajahku. Gayanya seolah-olah kami sudah berkenalan lama. Namun, aku tetap berusaha menahan nafsuku. Jangan sampai terjadi perbuatan terlarang di antara kami berdua. Dengan berjuang keras, akhirnya aku bisa menahan semua nafsuku. Akhirnya hujan pun reda. Sebelum dia pergi, aku menanyakan namanya. Dia menjawab kalau dia ini bernama Siti Fatonah. Dan aku melanjutkan perjalananku pulang ke rumah. Namun di tengah jalan, tiba-tiba sepeda motorku bannya bocor. Akhirnya aku tuntun sepeda motorku, dan aku merasa sangat beruntung sekali ketika beberapa langkah lagi aku menemukan sebuah bengkel tempel ban yang masih buka. Begitu sampai di depan bengkel, terlihat seorang laki-laki tua langsung menyambutku dan menuntun sepeda motorku. Dengan cekatan, lelaki tua itu membongkar ban dalamku dan mulai menambal. Sambil menambal, kami mengobrol dan aku menceritakan pengalamanku kalau aku baru saja bertemu seorang wanita yang bernama Siti Fatonah. Sejenak lelaki tua itu memandangku seperti tidak percaya. Kemudian dia menghela napas panjang dan berkata, "Kamu beruntung anak muda," katanya singkat. "Maksud Bapak?" tanyaku penasaran. Lelaki tua itu mendaham beberapa kali, kemudian mulai angkat bicara. 20 tahun yang lalu, Siti Fatonah, bunga desa di sini, diperkosa secara beramai-ramai oleh 3 orang pemuda. Masing-masing pemuda itu bernama Jakfar, Jamal, dan Aryo.
Ketiga orang lelaki ini semuanya anak orang kaya dan anak pejabat yang mempunyai pengaruh tinggi di daerah sini. Peristiwa memilukan ini terjadi di gubuk di mana Siti Fatonah berjualan air tebu bersama ibunya. Setelah diperkosa, dia dicampakkan oleh Jamal di pinggir jalan dalam kondisi lemah. Warga kemudian memberikan pertolongan dan Siti Fatonah pun mulai ditanyai apa yang terjadi padanya. Ternyata Siti Fatonah mengenali semua pelaku pemerkosaan terhadap dirinya. Orang tua Siti Fatonah pun tidak terima. Mereka melaporkan ketiga orang pemuda itu ke kantor polisi. Akhirnya Jakfar, Jamal, dan Aryo ditahan di kepolisian dan akhirnya kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Ternyata orang tua ketiga pemuda ini benar-benar sangat berpengaruh. Orang tua Jamal, Aryo, dan Jakfar benar-benar disegani dan dihormati oleh para pejabat di daerah itu. Bahkan hakim dan para jaksa di pengadilan pun tidak berani menghadapi orang tua ketiga pemuda ini. Bahkan mereka dengan lihai memutarbalikkan fakta. Siti Fatonah dituduh menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik. Akhirnya dia pun masuk penjara. Di dalam penjara, Siti Fatonah keguguran dan akhirnya meninggal dunia karena pendarahan. Dan sejak saat itu, arwahnya gentayangan. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan jenazah Jamal tergantung di pohon sawo. Kondisinya sangat mengenaskan, seperti dicabik-cabik binatang buas. Banyak yang berasumsi kalau mungkin itu korban dari arwah Siti Fatonah. Karena sebelumnya, para warga banyak dihantui arwah Siti Fatonah yang mulai bergentayangan setiap malam. Melihat apa yang terjadi pada Jamal benar-benar membuat Aryo dan Jakfar sangat ketakutan. Mereka sadar kalau mereka sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Pada malam harinya, Jakfar dan kedua orang tuanya menghadiri tahlilan di rumahnya Jamal. Ketika tamu sudah pulang semua, Jakfar dan kedua orang tuanya mengobrol dengan orang tua Jamal. Jakfar hanya bisa tertunduk melihat orang tuanya sedang berdiskusi serius dengan orang tua sahabatnya. Dalam hatinya, dia sangat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Namun tanpa disadari, tiba-tiba pintu rumah tertutup dengan sendirinya. Semua jendela juga tertutup, tidak ada jalan keluar lagi. Orang-orang ini benar-benar sangat kaget dan ketakutan ketika mereka melihat arwah Siti Fatonah sedang memegang obor di kedua tangannya. Obrol itu langsung dilemparkan ke korden, tirai, dan kelambu. Dalam waktu singkat, api langsung membesar dan terjadilah kebakaran yang hebat. Para warga desa mulai berdatangan berusaha memadamkan api itu. Namun api sudah terlanjur membesar dan menghanguskan rumah besar keluarga Jamal. Setelah api mereda, semua orang berusaha mencari orang-orang yang terperangkap di dalam rumah. Mereka mendapati mayat-mayat yang sudah tidak dapat dikenali. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka. Ternyata, itu pintu dari kamar mandi yang merupakan satu-satunya ruangan yang tersisa. Dari kamar mandi keluarlah ibunya Jakfar dengan raut muka ketakutan. Ternyata ibunya Jakfar bisa selamat karena dia bersembunyi di kamar mandi dan terus menyalakan air. Sementara itu, ternyata mayat-mayat yang tidak dikenali itu adalah mayat Jakfar dan ayahnya serta kedua orang tua Jamal. Setelah peristiwa itu, semua orang menjadi sangat ketakutan.
mereka semakin yakin kalau itu semua perbuatan arwah Fatonah yang menuntut balas. Setiap malam, tidak ada orang yang berani keluar rumah. Dan sekarang giliran Aryo yang begitu sangat ketakutan. Karena dia juga berada di lokasi ketika Siti Fatonah mengalami peristiwa yang mengerikan itu. Namun, sejauh ini ternyata Aryo tidak pernah didatangi arwahnya Siti Fatonah. Dia juga tidak pernah diteror, dan sampai sekarang Aryo dan keluarganya masih sehat-sehat saja dan tidak ada yang mengganggunya. Ternyata hal ini dikarenakan pada waktu kejadian pemerkosaan Siti Fatonah, Aryo ini tidak ikut melakukan hal itu. Justru dia berusaha mencegah kedua temannya untuk melakukan hal biadab tersebut. Namun, Aryo malah dihajar Jafar dan Jamal. Namun walaupun orang-orang yang terlibat dalam tragedi Siti Fatonah itu semuanya sudah tewas, ternyata masalah tidak selesai sampai di sini. Para warga masih sering melihat arwah Siti Fatonah berada di gubuk tempat dia berjualan air tebu. Dan teror terus menyebar. Bagi orang yang tidak mengetahui sejarah tragedi Siti Fatonah, kebanyakan mereka, khususnya para lelaki yang mampir ke gubuk itu, selalu didatangi arwah Siti Fatonah yang memakai baju seksi. Dan jika lelaki itu tergoda untuk melakukan perbuatan terlarang, maka dapat dipastikan keesokan harinya kemaluannya akan membusuk. Ini sudah terjadi tidak hanya sekali dua saja, namun sudah banyak yang menjadi korban, terutama para lelaki hidung belang. Tanpa terasa, sepeda motorku sudah selesai ditambal. Namun sebelum pamit pergi, aku sempat bertanya kepada sang kakek itu. "Lalu kenapa ya, Kek? Saya kok tidak diganggu oleh arwah Fatonah malam itu?" tanyaku. "Ya mungkin dia menghormatimu, anak muda. Penampilannya yang seksi serta hujan deras tidak membuat dirimu kalap," terang lelaki itu. Jujur, malam itu hasrat lelakiku muncul. Namun karena takut terhadap Tuhan, aku menahan sekuat tenaga agar tidak mencoba berbuat buruk terhadap perempuan itu. Untung saja aku tidak melakukan hal-hal yang terlarang. Bila tidak, mungkin aku sudah bernasib seperti mereka yang telah menjadi korbannya. Kemudian, aku mengambil dompetku, berniat untuk membayar ongkos tambal ban. Namun ketika aku hendak memberikan uang kepada lelaki tua itu, ternyata lelaki tua itu sudah tidak ada, lenyap entah kemana. Dan yang lebih mengherankan lagi, aku mendapati diriku berada di tengah pemakaman. Tidak ada bengkel sama sekali. Aku jadi tidak habis pikir. Lantas, tadi aku bicara dengan siapa? Dan yang menambal banku ini siapa? Namun, aku tidak mau berpikir lebih jauh lagi. Dengan serta-merta, aku menyalakan sepeda motorku dan aku larikan sekencang-kencangnya dari tempat itu. Sebuah pengalaman yang tidak masuk akal, tapi benar-benar terjadi kepada diriku. Sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.